One Kawan TV1. Saya hadir di acara ini juga melihat antusias masyarakat Jakarta untuk silaturahmi kembali dengan Pak Anies setelah Pilpres sangat tinggi. Saya sih melihat, Bang, kalau untuk Jakarta, Pak Anies ini melanjutkan periode pertama. Dan itu sangat penting. Jadi berbagai macam program yang sudah beliau laksanakan pada periode pertama 2017-2022 itu harus dilanjutkan. Harus segera ditindaklanjuti oleh masyarakat untuk mendorong beliau agar mendapatkan kursi tiket untuk maju di DKI. Nah, harapan kita ini masyarakat Jakarta mendorong bersama-sama untuk partai politik sama-sama mengusung Pak Anies. Dukungan dari warga sudah nampak. Kalau melihat hari ini antusiasnya malah saya bayangkan ini sebagian kecil, Bang. Kalau kita melihat tadi yel-yel di bawah ya, itu kan masyarakat dari berbagai macam wilayah di Jakarta itu sangat tinggi, sangat antusias untuk Pak Anies kembali di Jakarta. Itu yang saya lihat beberapa minggu terakhir ini. Isu yang beredar kan sekarang di kalangan pasar mengatakan bahwa Anies di pasar dengan desa itu bagaimana? Jadi kalau kita sebagai masyarakat Jakarta melihat, yang penting hari ini Pak Anies bisa maju diusung oleh partai-partai yang dulu bersama beliau. PKS, PKB, kemudian Nasdem, kemudian ada PDIP. Masalah wakil kita serahkan nanti kepada partai pengusung. Yang penting Pak Anies bersama-sama dengan partai-partai pro perubahan kemarin itu kembali maju di Jakarta. Kalau wakilnya siapapun menurut saya, sepanjang itu ada komunikasi dengan partai politik dan masyarakat, insya Allah itu akan didukung oleh warga Jakarta. Tidak mungkin kemungkinan. Kita lihat bagaimana aspirasi warga Jakarta, Bang. Dan itu juga dengan Pak Anies ya. Bismillah, pokoknya kita maju bersama-sama dengan Pak Anies dan warga Jakarta. Menang. Menang. Amin. Dimohon untuk ibu dan bapak untuk menjaga ketertiban. Yang sudah hadir sangat berbahagia juga hadir di sini dalam acara silaturahmi Eloni Wahida dengan Bapak Anies Rashid Baswedan dalam rangka Idul Adha 1445 Hijriah tahun 2024. Adalah kebijakan yang berpihak pada apa? Keadilan. Keadilan. Jadi kalau keadilan itu artinya kita tidak bicara pada satu dua pihak, tapi pada nilai apa? Keadilan. Dan saya sering sampaikan prinsipnya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang Rasanya Anies Baswedan untuk Pilgub 27 November tahun ini insya Allah tidak terkalahkan ya, insya Allah gitu loh. Dan kita doakan juga jangan ada kecurangan, karena kalau misalnya ada kecurangan maka pasukan militan dari Anies Baswedan tentu tidak akan tinggal diam ya. Dan kita akan bertekad untuk menjaga TPS terdekat dari rumah kita sendiri ya. Karena kalau dijaga TPS itu ya, maka C1 tidak bisa dimanipulasi ya. Hasilnya tidak bisa dimanipulasi ya, dan mengendalikan ataupun mengelola ya relawan yang sampai dari Miangas sampai Pulau Rote itu tidak gampang ya, dari Sabang sampai Merauke tidak gampang. Tapi ini Jakarta insya Allah karena kita domisili Jakarta, maka masing-masing kita akan menggerakkan untuk menjaga TPS. Ya, misalnya saya ini tinggal di Pondok Kelapa, maka TPS yang ada di dekat Pondok Kelapa menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab moral. Demikian juga Pak Juju dan kita Mbak ini semua dan tes, semuanya demikian. Masing-masing kita kawal, ya kan. Jadi kalau main bola itu seperti man to man marking ya kan. Nah gitu loh. Nah seperti itu. Jadi insya Allah. Karena begini, untuk perlu kita ketahui, kita mendukung Anies bukan karena Anies Baswedannya, tapi karena kerjanya, tapi karena idealismenya, tapi karena bukti nyata yang sudah diberikan oleh Anies Baswedan. Jadi bukan semata-mata kepada Aniesnya. Jadi kita tidak kepada orang, kita tidak kultus pada orang. Kita mengapresiasi terhadap kinerja yang sudah dia lakukan. Dan sudah terbukti. Sudah terbukti, ya. Sudah terbukti 5 tahun Anies dalam periode pertama
proyek mercusuar segede JIS, stadion terbesar nomor 10 di dunia yang buka tutup dengan 82.000 penonton. Kemudian ratusan kilometer itu jalanan yang diperlebar, ratusan kilometer jalanan untuk sepeda, dan kemudian revitalisasi dari Taman Ismail Marzuki yang menjadi kelas internasional, dan juga kemudian Tebet Eco Park bersama 400 taman baru maupun yang direnovasi, direvitalisasi oleh Anies Baswedan. Dan kalau kita sehari semalam belum tentu selesai kita mau menyebutkan apa yang sudah dilakukan oleh Anies di Jakarta, ya. Nah, jadi kepada masyarakat umum pun, ya, kita yang memilih itu adalah untuk memilih Jakarta sebagai kota global, ya, dan kota masa depan yang lingkungannya juga harus kita selamatkan. Nah, jadi kita menghimbau masyarakat, kita tidak sekadar untuk pertempuran kita menang, enggak. Kalau menang dengan cara curang itu kan nista itu di mata Allah, dan di mata bangsa juga nista, ya kan. Hasilnya juga tidak akan baik-baik saja gitu loh. Nah, itu kita himbau lah. Saya kira begitu ya. Mungkin Kita dari KMUI. Masalah ini cawe-cawe Jokowi ini sepertinya mulai main juga. ya seperti saya katakan tadi, bahwa kalau cawe-cawe itu bukan tidak bisa kita atasi. Itu diatasi dengan masing-masing kita di Jakarta ini menjaga TPS masing-masing di lokasi di mana kita tinggal. Ya. Kalau misalnya tiap TPS ada 2 orang aja pendukung Anies di situ sebagai saksi dan memfotonya dan menerima C1-nya, maka tidak akan bisa diolah, diubah, hasilnya tidak akan bisa. Itu pasti. Jadi jangan kita takicuah dengan terkecoh kita dengan manuver yang Jokowi enggak lah. Enggak. Tidak bisa. Makanya kita masing-masing ayo. Seperti Pilpres kemarin, saya jaga itu TPS di mana saya berada. Alhamdulillah 3 TPS tempat lingkungan saya menang. Gitu loh. Hutan Kayu juga begitu ya. Nah, makanya kita mengimbau kepada masyarakat, ayo peduli. Ini demi masa depan Jakarta dan masa depan negeri kita sesungguhnya gitu loh. Kalau misalnya Pak Anies orang yang baik, orang yang kompeten, tidak memegang jabatan politik, maka tanda tangan dia nggak bisa berguna untuk menyelamatkan masyarakat Indonesia yang dizolimin. Nggak akan bisa melakukan hal-hal untuk kebaikan pendidikan kepada masyarakat umum kita, nggak bisa. Jadi kita perlu memberikan beliau itu adalah pena untuk menandatangani keputusan-keputusan yang memberikan manfaat besar kepada rakyat, kepada masyarakat umumnya. Itu dia. Ya. Kang Jojo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah merupakan kesempatan kedua kepada Pak Anies untuk memimpin Indonesia dari Jakarta. Ya, walaupun kemarin dalam Pilpres yang penuh dinamika dan mungkin kecurangan di sana-sini, beliau masih belum berhasil. Pada kesempatan kali ini yang pemilihan gubernur Provinsi DKI Jakarta, insya Allah yang untuk periode yang kedua kalinya, beliau sudah terbukti dan sudah membuktikan ya kepemimpinannya di DKI Jakarta terhadap perubahan, perbaikan dan kesejahteraan untuk masyarakat Jakarta. Ini akan beliau lanjutkan, ya. Kita dukung penuh begitu DKI Jakarta. Oleh karenanya bahwa dalam jangka waktu hampir 2 tahun ini yang dipimpin oleh pejabat gubernur sudah nyata-nyata tampak di mata kita, beliau bukan memperbaiki atau merubah Jakarta ini lebih baik lagi, tapi sudah kita lihat di mana-mana terjadi kemerosotan atau terjadi kemunduran buat warga Jakarta. Dan ini kami yakin tidak akan terjadi lagi pada era Gubernur Anies yang Baswedan untuk periode yang berikutnya. Ya, amin. Ini kan Joko Widodo ini kan jahat banget. Nah, sekarang percaya nggak di ujung dari akan deklarasi nanti anaknya disahkan oleh MAD juga usia muda ini? Ya, sekarang ini tantangan yang terberat adalah anak bungsunya itu, ya, yang bernama Kaisang itu. Nah, walaupun memang ya secara hukum ya, MA sudah meloloskan atau menggolkan menjadi salah satu calon gubernur atau wakil gubernur begitu DKI Jakarta, tapi undang-undang tentang pimpinan
Kota Jakarta atau Gubernur Jakarta ini belum berubah. Oleh karenanya, kalau seandainya KPU berani menerobos, berani menabrak ya undang-undang itu, keputusan Mahkamah Agung itu, maka rakyat tidak akan tinggal diam. Dan itu berarti adalah tidak absah ya tidak absah begitu, dan merupakan suatu pelanggaran hukum. Oleh karenanya, tetap kita sama-sama jaga ya undang-undang pemilihan keluarga. Warga Jakarta tetap menjaga ya agar undang-undang itu tetap diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili dari Forum Aksi, Bang ya. Forum Alumni Kampus-kampus seluruh Indonesia. Mayoritas yang stay di Jakarta ini, yang tinggal di Jakarta, semua mendukung Anies. Untuk kedua kalinya, ya, kita tidak akan melepaskan begitu aja. Tidak akan melepaskan begitu saja. Jadi kita tetap akan menuntun Pak Anies, menggandeng Pak Anies sama-sama, dan menjaga ketat semua TPS-TPS di Jakarta ini. Khususnya saya dari warga Jakarta Timur di Hutan Kayu, kita akan menjaga ketat. Contoh waktu lalu kita bisa menang sampai 3 TPS di tempat saya. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua Umum Relawan Anies Baswedan Nusantara, buat rekan-rekan yang ada di DKI Jakarta, kita berjuang lagi tahun 2004-2029 untuk beliau menjadi gubernur. Insya Allah 2029 kita bertemu lagi untuk Pak Anies Presiden Republik Indonesia. Salam perubahan. Alasannya apa? Kenapa jadi militan Pak Anies nih? Alasannya apa? Ya, buat warga Jakarta pasti merasakan lah apa yang telah dilakukan Pak Anies gubernur selama 5 tahun jadi gubernur. Semua masyarakat merasakan kebijakannya untuk semua golongan. Insya Allah Gubernur Pak Anies terpilih lagi akan memberikan keadilan kesejahteraan untuk semua warga Jakarta tanpa membedakan suku, golongan, dan agama. Oke, buat relawan Anies Baswedan Nusantara. Ntar lu Bang Dibo, ini nggak takut relawan sama cawe-cawe Jokowi nih Bang Dibo? Ya, kalau buat relawan Anies Baswedan Nusantara, untuk kemenangan Pak Anies jurus tandur, maju terus pantang mundur. Jadi tidak ada kata-kata mundur bagi relawan Anies Baswedan Nusantara. Nggak takut sama cawe-cawenya? Wah, nggak takut. Kita punya kesadaran, dan apa yang dipilih itu memang kita tahu kualitasnya. Oh, satu lagi Bang Dibo. Siap. Selama Pak Anies sudah tidak memimpin di DKI, ada nggak sih keluhan Bang Dibo itu dengan PJ saat ini? Ya, banyak lah yang kebijakan yang udah haknya masyarakat dipersulit lagi atau dikurangi atau bagaimana gitu. Jadi istilahnya, intinya rakyat menginginkan kembali lagi Jakarta dipimpin oleh Bapak Anies Baswedan. Satu contoh aja yang merasa merugikan masyarakat, satu contoh aja. Iya, yang viral-viral sekarang ini masalah Kampung Bayam, yang lain ini banyak lah, masalah KJP segala-galanya, mahasiswa itu kan ada sempat di sosial media atau di media ramai juga gitu. Ada apa di dalam Kampung Bayam? Ceritakan dikit. Ya, yang saya tahu sih sekilas sih itu udah haknya mereka, disuruh keluar lagi atau kompensasi bagaimanapun, intinya mereka haknya sudah diambil lagi, mau kompensasi mau apapun itu. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih untuk Bapak Anies Baswedan yang sudah menyempatkan waktunya menghadiri acara ini, dan juga kepada panitia yang sudah bekerja untuk acara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Amin. Ibu-ibu yang di sini adalah pejuang perubahan yang memang mendukung Pak Anies dari awal. Betul. Jadi ingin menyatakan di sini katanya tetap berjuang buat Pak Anies. Pak Anies tidak ditinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami adalah segenap pengurus PW DKJ Al-Insan yang bersekretariat di Pekojan 1, Jakarta Selatan. Dan kami akan memberikan sebuah harapan untuk rakyat, untuk warga DKI, dan kemudian harapan untuk Pak Anies. Kami ini adalah berbagai profesi ya. Ada ibu rumah tangga, kemudian guru ya, wira swasta, pekerja, karyawan. Dan kami tentunya memiliki harapan ya di PW ini. Terus kami dukung Pak Anies untuk jadi gubernur DKJ di 2024-2029. Kemudian next time
for Presiden Pak Anies 2029, insya Allah kita harus golkan, kita menang. Harapan kami ya, yaitu meneruskan cita-cita Pak Anies, yaitu karena saya ya abikos di komunitas sehat, komunitas rumah sehat dan tentunya terapis dan tabib. Kami ingin rumah sehat didirikan di Jakarta, DKJ ya, dengan harapan rakyat kita sehat semua. Kita tidak masuk ke rumah sakit tapi rumah sehat Bu ya. Insya Allah ada poli yang mungkin belum ada, di situ ada poli bekam, totok punggung, poli akupuntur dan sebagainya. Kita akan maju herbal maju untuk sehat masyarakat. Itu saja. Terima kasih Bang Ramses, ketua kita. Bagaimana pendapatnya? Ya. Baik, kami tadi bilang Pak Anies ya. Pak Anies tidak melihat wakil, ya kan? Tapi fokus bagaimana perubahan. Kalau ini politik kedamaian DKJ, ya, kami insya Allah siapapun yang jadi wakil dan dia tidak cawe-cawe dan untuk keadilan, insya Allah kami bantu. PKS, PDIP, kalau emang dia menyetujui, kita maju. Tapi kalau misalnya tidak menyetujui, partai konsisten itu kami tolak wakilnya, seperti itu. Selama Pak Anies nggak menjabat 2 tahun terakhir Pak, ada nggak keluhan layanan dari Banyak, mungkin keluh kesah dari warga Bayam ya, yang diusir ya, tidak kemanusiaan ya. Nah ini bagi saya adalah keadilan yang harus ditegakkan. Warga-warga yang belum mendapatkan kesempatan baik untuk tinggal di rumah susun Bayam, begitu juga yang lainnya. Dan kalau saya dengar kepemimpinan Pak Heru ya, itu sangat politis. Jadi dia sangat kurang bisa mengolah dana Jakarta ya, dari 81 triliun tidak bisa seperti Pak Anies bisa menciptakan kedamaian. Itu saja. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa warga meminta Pak Anies untuk kembali memimpin Jakarta. Ini aspirasi daripada warga, maka kita mengadakan silaturahim elemen warga bersama Pak Anies di Idul Adha ini. Ya, untuk apa? Untuk melepas kerinduan. Ya, setelah kemarin Pilpres selesai, lupakan Pilpres, ke depan ini harus ada yang diperbaiki. Harus ada yang kita jalankan, yaitu Pilkada DKI. Kita meminta sebagai warga kepada Pak Anies untuk bisa memimpin kembali Jakarta seperti periode pertama. Begitu bagusnya beliau bekerja dan memenuhi semua janji kampanyenya, gitu. Ini kan makanya akan seperti halnya Pilpres. Si Joko bukan Jokowi. Si Joko ini akan cawe-cawe. Baik. Ya, masalah cawe-cawe daripada penguasa saat ini sudah terasa lah ya, dengan keputusan Mahkamah Agung ya, yang mau mencoba untuk meloloskan sang pangeran untuk bisa berkontestasi dalam Pilgub. Tapi kami katakan bahwa Jakarta beda dengan yang lainnya. Jakarta akan kita pasang CCTV yang bisa berjalan. Andai ada kecurangan, maka kita akan siap untuk segera melawan kecurangan itu. Ingat kemarin Pilpres saja, ya kalah kita di Jakarta hanya 0 berapa persen atau 1%. Artinya kita tidak sebar sembako, kita tidak sebar apapun, tapi pemilih Jakarta itu cerdas. Ya, mereka sudah tidak bisa lagi dibeli. Beda dengan daerah. Mungkin di daerah ya, aparatur pemerintahnya bermain, lurah camatnya bermain, mungkin polisinya bermain, mengintimidasi dan lain sebagainya, itu di daerah. Tapi di Jakarta jangan coba-coba. Ya, kita ada berani untuk mengintimidasi, maka kita sebagai relawan akan siap melawan itu semua. Ya. Dijodohin nama Kesang gimana? Dijodohin nama Kesang, ini menjadi satu pertanyaan yang luar biasa. Kita mengalir saja. Ya, mudah-mudahan ya. Ini ada yang lain lah, lebih baik yang lain. Saya sudah katakan kepada Bapak tadi, silakan pilih wagub yang lain kecuali yang satu itu. Kenapa? Masih berpolemik, masih bermasalah. Ya, dengan keputusan Nikma kita nggak mau
ya dinasti ini terus saja merajalela. Kita ingin menghentikan itu lewat Jakarta untuk 2029 nanti, insya Allah. Amin. Tapi kalau yang memilih Kaesang itu adalah partai pendukung Anies, bagaimana Pak Eka? Kita akan melihat ini koalisinya, masa andaikan PSI, berapa sih suara PSI? Ya, dia benar, dia anak seorang raja. Ya, tapi ingat sekali lagi pemilih Jakarta ini cerdas. Ya, jangan sampai, mohon maaf, andaikan mungkin Pak Anies mau di situ, ya berpasangan dengan dia, ya lebih baik kemarin Pak Anies jadi menteri. Ya. Bahasa kasarnya begitu. Tapi kan itu semua tidak mau. Pak Anies tetap pada jalur perubahan. Kalau Pak Anies masih mau berpasangan dengan Kaesang, ini yang menjadi kekhawatiran kita juga, khawatir ditinggal. Tapi kami katakan bahwa siapapun wakilnya selain yang satu, kita akan support Pak Anies, insya Allah. Terus kemudian kalau misalkan nih, kalau pilpres kan curang perang, tapi nggak perang-perang. Nah, di dalam pilkada ini apa semuanya, curang perang atau curang lawan? Ya, kenapa? Jakarta ini kecil. Jakarta ini bisa kita monitor bersama. Ingat pilkada 2017, bagaimana kekuatan Ahok Jarot saat itu luar biasa. Tapi dengan kekuatan rakyat Jakarta yang bersatu saat itu, ya akhirnya dimenangkan oleh Pak Anies. Kita akan melakukan itu semua. Kita akan coba mengulang 2017 bagaimana kita bersama-sama bergerak bersama, menjaga TPS bersama. Di pilkada 2017, di pilkada pertama, putaran pertama, yaitu ada yang disebut dengan Iwan Bopeng yang marah-marah ke TPS. Ya, di putaran kedua nggak bisa macam-macam. Kita sudah siapkan orang-orang kita untuk jaga TPS. Ada yang merusuh, ada yang kurang ajar, maka akan disikat oleh kawan-kawan yang ada. Yakin nggak Jokowi Dodo Prek itu nggak cawe-cawe? Ya, dari awal saja sudah kelihatan. Dengan keputusan MA aja juga sudah cawe-cawe. Ya, dia ingin bagaimana mengekalkan kekuasaannya. Ingat, kekuasaan tidak akan pernah kekal kecuali kekuasaan Allah. Ya, wa makarullah wallahu khairul makirin. Jokowi punya rencana, Jokowi punya siasat, Allah lebih punya rencana yang lebih baik buat kita semua. Takbir! Takbir! Ya, sama-sama kita hormati dan muliakan abah kita, Abah Anies Rashid Baswedan. Bukan dulu. Bersehat, panjang umur, dan sukses diberikan kepada kita. Amin. Para tokoh, ibu bapak semua yang saya hormati, saya berbahagia sekali pada pagi hari ini. Sudah lama saya ikut Abah Anies, ini supaya saya hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Saya sampaikan terima kasih kepada warga yang menyampaikan aspirasi berupa kepercayaan, amanat. Kami sampaikan sekali lagi apresiasi. Kita ikuti prosesnya sehingga berjalan sampai tuntas dengan baik. Pak Pemprov DKI mencabut kebebasan PP2 dengan SJP di 1 miliar itu dengan alasan karena kondisi ekonomi sudah sulit pasca pandemi. Tapi ini dikeluhkan sama warga. Nah, mereka tuh menilai tidak ada sosialisasi dari kebijakannya Bapak Dinas Ya, semua kebijakan yang dibuat untuk disosialisasikan dengan baik supaya masyarakat yang terdampak bisa mengantisipasi apapun isi kebijakan. Kemudian terkait dengan substansinya, jika substansinya adalah yang pertama dan yang kedua berbeda, dibedakan, maka harus ada sosialisasi supaya masyarakat tahu, masyarakat maju. Kita hormati warga dengan cara memberitahu bila ada perubahan. Lalu yang ketiga, kita ingin agar Jakarta ini menjadi kota yang bisa seperti rumah bagi semua. Kebijakan pajak dan kebijakan tata ruang. Saya Mbak Anies. One Kawan TV 1